Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, kasus yang lain. Oke, jadi ini Pak Andi mau nanya ya, kan Pak Andi ini kan di apa ya, komunitas yang di gereja yang pakai Yahweh lah katakanlah ya. Terus Pak Andi sudah tahu kebenaran tentang nama Tuhan. Nah, kemudian kan dia punya beban untuk memberitahukan kepada katakanlah hamba Tuhan ya, kepada pendetanya. Nah, ini kalau misalnya dijawab dengan berbagai argumen bahwa mereka tetap pakai itu, terus gimana? Dia harus maju terus atau gimana? Kira-kira seperti itu sih. Betul Pak Andi ya? Ada tambahan? Oh, iya, seperti itu. Ya, ini sama seperti dulu Ayub pas di grup balance gitu ya. Kalau masih ingat, Ayub kan pernah komentar, wah, aku nanti bisa kena no mas. Karena kan deklarasinya ke balance ya waktu itu ya. Karena Ayub pernah gabung gitu kan. Ya, sebenarnya dalam kasus-kasus seperti Pak Andi, terus dulu juga atau minggu lalu ya, kasusnya Jeffrey di gerejanya sama, atau mungkin kita semua juga kayak Pak Wid di gerejanya juga pasti juga konflik, kayak Cahyo di gerejanya juga pastilah. Intinya adalah kalau berkaitan dengan materi, prinsip saya begini, jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi, intinya begitu ya. Jadi tidak perlu ngotot untuk mengubahkan, kecuali mereka tanya, intinya begitu. Jadi kalau di gereja ya sudah, biarkan saja, tidak perlu kelihatan mendesak lah gitu. Karena tergantung nanti dengan legal ground, apakah kita diberi hak bicara, hak didengarkan atau tidak. Kalau saya tidak diberi hak berkhotbah misalnya, saya tidak akan khotbah. Saya tidak akan minta untuk jadwal khotbah. Saya tidak pernah minta jadwal khotbah. Kalau di gereja, saya selalu menunggu diberi jadwal khotbah. Saya tidak pernah minta. Itu satu, bagian dari legal ground. Saya hanya bicara kalau diizinkan. Dalam konteks Pak Andi ya, kalau tidak diizinkan bicara ya jangan ngomong, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya hanya mengamati apakah diberi hak berbicara, diberi waktu berbicara, dan apakah didengarkan, intinya begitu. Kalau tidak didengarkan ya jangan bicara. Soal apakah nanti akan di situ terus, saya rasa untuk saat ini kalau dari saya ya di situ aja terus, tidak apa-apa. Nyebut Yahweh ya nggak apa-apa, itu bagian dari toleransi. Jadi nah itu nanti sebenarnya harus dengan pengilhaman sih Pak. Jadi tidak bisa hanya dengan katakanlah mandat saya gitu loh. Harus, makanya metode legal ground ini kalau tidak ada pengilhaman agak sulit. Karena kadang situasional itu harus ada hikmat khusus yang tidak bisa digunakan di tempat lain. Saya misalnya berkaitan dengan gereja, saya sangat bebas gitu. Saya bisa kemana-mana sesuka saya. Kalau Pak Andi kan tidak bisa. Kecuali mau Pak Andi mau bayar harga kayak saya ya silakan. Tapi tidak enak loh kalau keluar dari gereja lokal ataupun pindah lah, katakanlah pindah gitu ya. Karena di tempat lain juga nanti ada ketemu masalah-masalah yang mirip gitu ya. Jadi menurut saya ya untuk saat ini teruskan saja, kecuali ada ilham dari Tuhan untuk pergi ya. Ya itu sih. Kalau itu kan kayak Pak Pendeta saja, Pak Pendetamu dipaksa pergi. Ya. Ya itu Pak Wid dan Pak Andi jawaban saya. Balasannya apa saya nggak tahu. Apa Pak Wid? Nggak dengar saya. Udah ada cukup, terima kasih katanya. Oke.